Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Dimas Ramadia. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resensi buku yang sudah saya tulis tentang buku yang berjudul Lateral Thinking, Think What No One Else Has Thought. Tapi sebelumnya, saya akan menyampaikan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah identitas buku, diikuti dengan isi buku, kelebihan dan kekurangan, serta dokumentasi. Buku ini ditulis oleh seorang penulis bernama Astrid Savitri dengan jumlah halaman sebanyak 244 dan terbit pada tahun 2024. Buku ini diterbitkan oleh Brilliant Books, diedit oleh Nimas, dan memiliki sampul yang didesain oleh Danu Fitra Nugraha. Selanjutnya, saya akan masuk ke isi buku. Saya akan menyampaikan 5 poin yang disampaikan dalam buku ini. Yang pertama, tentu saja topik yang dibahas dalam buku ini. Apa itu berpikir lateral atau apa itu lateral thinking? Mungkin sebagian orang akan merasa asing saat mendengar istilah lateral thinking. Istilah ini pertama kali disampaikan atau diperkenalkan oleh seorang psikologis dan penulis terkenal bernama Edward de Bono. Ia memperkenalkan istilah ini dalam bukunya yang berjudul The Use of Lateral Thinking yang terbit pada tahun 1967. Melalui buku tersebut, ia mengatakan bahwa lateral thinking adalah sebuah kreatif dan inovatif. Dengan menggunakan lateral thinking, kita dapat menyelesaikan masalah dengan perspektif yang berbeda-beda. Tidak seperti vertical thinking yang cenderung menekankan logika dan prosedur yang sudah ada sebelumnya. Berbicara tentang vertical thinking, kita akan lanjut ke poin nomor 2, yaitu apa itu perbedaan antara lateral thinking dengan vertical thinking. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu vertical thinking. Secara garis besar, vertical thinking adalah proses berpikir yang cenderung menekankan logika dan mengikuti prosedur yang sudah ada. Dan secara umum, perbedaan antara lateral thinking dengan vertical thinking adalah sifat yang digunakan selama proses pemikiran. Sebagai contoh, lateral thinking cenderung bersifat subjektif, acak, intuitif, dan menyeluruh, yang berujung pada ditemukannya sebuah solusi yang kreatif dan inovatif yang berbeda dari sebelumnya. Sementara vertical thinking cenderung objektif, urut, logis, dan tidak menyeluruh, yang akan membuat kita merasa terjebak dalam pola pikir yang sama berulang kali. Namun, bukan berarti bahwa kedua pola pikir ini adalah hal yang berlawanan. Justru, keduanya saling melengkapi. Sebagai contoh, dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, vertical thinking dapat membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan secara efisien. Sementara lateral thinking dapat membantu kita untuk mendapatkan perspektif baru dalam menyelesaikan masalah. Lalu, poin yang ketiga adalah apakah lateral thinking sama dengan creative thinking? Sebelumnya disebutkan bahwa lateral thinking dapat memberi kita solusi yang kreatif dan inovatif. Namun, hal ini menjadi miskonsepsi dalam masyarakat. Sebagian orang mengatakan bahwa lateral thinking adalah hal yang sama dengan creative thinking. Tetapi kita melalui proses pemikiran yang dilakukan, keduanya adalah hal yang berbeda. Meskipun keduanya sama-sama menghasilkan solusi yang kreatif dan inovatif. Lateral thinking dilakukan dengan lebih terstruktur dan kompleks, seperti bagaimana cara kita membingkai ulang suatu masalah menurut pandangan kita dan bagaimana kita menantang asumsi yang sudah ada untuk menghasilkan asumsi sendiri. Sementara creative thinking cenderung bertujuan untuk menghasilkan ide yang kreatif saja, seperti dengan menggabungkan ide-ide yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, saya akan masuk ke poin nomor 4. Alasan mengapa kita cenderung berpikir secara vertikal. Ada beberapa hal yang mendasari alasan ini. Yang pertama adalah proses pendidikan formal dan pembelajaran yang kita lakukan. Sedari kecil, pendidikan formal mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah secara logis dan berurut. Contohnya adalah saat kita mengerjakan matematika. Kita akan diberikan rumus dan kita akan menyelesaikannya secara berurutan untuk menemukan jawaban yang ada. Atau pada pelajaran bahasa, kita akan menyusun kalimat sesuai kaidah kebahasaan sehingga kita mengikuti aturan yang sudah ada. Proses berpikir seperti ini tentu saja akan menjadi kebiasaan bagi kita jika dilakukan dalam waktu yang lama. Namun, ini bukanlah hal yang buruk karena kita tetap dapat menyeimbangkan antara lateral thinking dengan vertical thinking. Nah, cara melatihnya adalah pada poin nomor 5, yaitu bagaimana cara kita melatih kemampuan berpikir lateral.
ada beberapa cara untuk melakukannya, seperti menggunakan peta pikiran, konsep Venn, dan fokus untuk menghasilkan solusi 10 kali lebih baik. Tetapi saya akan membahas satu saja, yaitu dengan cara fokus untuk menghasilkan solusi yang 10 kali lebih baik daripada biasanya. Dengan fokus untuk menghasilkan solusi yang 10 kali lebih baik, kita akan berpikir apa saja yang harus kita lakukan dan bagaimana cara kita melakukannya untuk menghasilkan hal tersebut. Dengan berpikir seperti ini, kita akan mendapatkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Meskipun akan ada hal yang tampak mustahil, tetapi kita bisa saja mematahkan kemustahilan tersebut dengan cara berpikir di luar batasan logika. Karena kemustahilan hanyalah persepsi yang kita buat oleh diri sendiri. Lalu, selanjutnya saya akan masuk ke kelebihan dan kekurangan buku. Di sini ada 3 hal yang menurut saya menjadi kelebihan buku ini. Yang pertama adalah sampul yang menarik. Pada sampul buku ini terdapat banyak ilustrasi pintu terbuka dengan lampu di dalamnya, yang mana lampu sering dilambangkan sebagai ide cemerlang, dan ini sejalur dengan isi buku ini. Lalu yang kedua adalah penjelasan lengkap dan jelas. Buku ini tidak hanya memberi penjelasan sekedar tulisan saja, tetapi juga memberi ilustrasi yang dapat membantu kita dalam memahami buku ini, seperti memberi ilustrasi peta pikiran. Lalu yang ketiga adalah terdapat studi kasus. Buku ini tidak hanya sekedar memberi teori, tapi juga memberi kita latihan soal untuk dipecahkan, sehingga kita dapat menggunakan pemikiran kita sendiri. Lalu kekurangannya ada 2. Yang pertama adalah terdapat kalimat tidak efektif. Dalam buku ini saya temukan penggunaan kata "dan" di awal kalimat, yang mana tentu saja ini tidak hanya sekedar tidak sesuai struktur, tetapi juga akan terasa aneh bagi pembacanya. Lalu yang kedua adalah penulisan kurang rapi. Terdapat penulisan spasi yang terlalu jauh sehingga akan membuat pembaca merasa penulisan buku ini kurang rapi. Lalu ada satu kutipan yang saya ambil dari buku ini, yaitu satu-satunya cara untuk melewati batasan dari yang mungkin adalah dengan melewati yang tidak mungkin. Maknanya adalah jika kita ingin mencapai suatu hal yang sangat di luar kemampuan kita atau luar biasa, satu-satunya cara adalah dengan mematahkan kemustahilan yang kita rasakan atau kita lihat. Dan berikut adalah dokumentasi saat saya sedang baca. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.